Yang berkuasa kan punya blessing in disguise loh, punya berkah tersembunyi karena dia dapat akses banyak hal loh. Akibatnya dia lupa bahwa janji dia bahwa kita ciptakan diktator proletar dulu, setelah itu kita buka keran demokrasi. Dia lupa. Iya. Terlalu nyaman tadi loh. Pernah tahu. Karena kenyamanan itu yang membuat orang terlena itu loh. Selamat datang di Coconut Project, dosen filsafat UNER, Fakultas Ilmu Budaya, Pak Listiono Santoso. Jadi pertama gini Pak, ini kan yang lagi viral itu kan terkait dengan penyitaan buku oleh pihak kepolisian, yang itu terkait juga dengan aksi demo dan pengrusakan. Yang pertama memang yang penangkapan Del Pedro Marhen itu, yang kemudian pihak berwenang menyita beberapa buku. Kemudian yang kedua juga ada kasus di Surabaya yang pengrusakan ya di Waru. Ya itu pos polisi itu juga yang disita juga buku. Nah, apakah buku seberbahaya itu Pak? Gitu, Pak. Ya, menarik. Dan yang uniknya juga di situ ada bukunya Pram juga, Pak. Ngerti dari Pram? Menurut saya sih buku memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir seseorang, terutama seseorang yang merupakan pembaca serius sebuah buku itu loh. Buku akan memberikan pengaruh terkait dengan pemahaman yang selama ini menjadi sesuatu yang ternyata dekat dan lekat dalam pikiran seseorang itu loh. Akibatnya buku itu kemudian menjadi satu inspirasi yang bisa menggerakkan seseorang gitu loh. Di dalam buku itu kan ada gagasan ya, ada konsep, ada imajinasi yang dibuat oleh seorang pengarang itu loh. Yang bahkan juga harapan-harapan itu loh. Dan ketika dia dibaca dengan cukup baik oleh seseorang yang literasinya cukup baik, itu sebenarnya akan meningkatkan kemampuan analisis yang baik tentang seseorang. Sebenarnya kalau kita lihat misalnya pemikirannya Karl Marx misalnya, pemikiran Karl Marx itu kan menjadi sangat luar biasa ketika pikirannya itu dilembagakan dalam sebuah buku kan. Siapa yang akan mengenal pikiran Marx kalau tidak dilembagakan jadi Marx tidak mengarang buku itu loh. Bahkan pikiran Marx kemudian menjadi luar biasa ketika pikirannya dilembagakan menjadi sebuah ideologi namanya Marxis, ya kan. Dan itu ternyata kemudian diterjemahkan dengan begitu cukup luar biasa di beberapa negara menjadi ideologi gerakan kaum buruh untuk melawan rezim. Rezim dalam konteks ini adalah rezim yang berkuasa pada saat itu, termasuk yang rezim liberal kapitalisme itu loh. Misalnya di Uni Soviet, pikiran-pikiran Marx itu kan dilembagakan oleh Lenin sehingga melahirkan sebuah ideologi gerakan namanya Marxisme-Leninisme itu, yang menjadi ideologi gerakan kaum buruh Partai Bolshevik di situ, yang begitu luar biasa memberikan inspirasi bagi anggota-anggota partai untuk melawan sebuah rezim. Jadi buku itu, pikiran dari seseorang yang diterbitkan menjadi buku itu akan menjadi sebuah inspirasi sebenarnya itulah. Nah, tapi berarti artinya suatu pemikiran itu, masa itu yang mau Pak? Masa kita mau memenjarakan pikiran gitu? Itu persoalan lain. Nah, itu persoalan lain. Sebenarnya pikiran-pikiran seorang ilmuwan, seorang filsuf itu sebenarnya kan berusaha untuk orientasinya kan sebenarnya kebenaran sebenarnya, orientasinya itu loh. Orientasinya kebenaran ilmu pengetahuan itu loh. Ilmu pengetahuan yang kemudian disebarluaskan melalui buku-buku yang dia tulis itu loh. Kalau kemudian ternyata pikiran-pikiran itu memberikan dampak yang sifatnya negatif, itu hal yang berbeda menurut saya. Itu hal yang berbeda itu. Berarti seseorang yang membaca buku itu tidak mampu secara kritis sebenarnya maksud dan tujuan
isi dalam buku itu sebenarnya apakah mau berorientasi pada perusakan atau tidak itu. Seorang filsuf itu hampir tidak ada pikirannya yang berorientasi pada kerusakan gitu loh. Cara seseorang menerjemahkan pikirannya aja yang kemudian bisa mereduksi pikiran para filsuf atau buku yang ditulis itu loh. Makanya sebenarnya kita harus menyeleksi buku sebenarnya, tidak menyeleksi buku yang mau dibaca, tidak sembarangan gitu loh. Kan mungkin memang ada buku-buku yang sifatnya provokatif, buku-buku yang sifatnya memang mendesain bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu yang sifatnya anarkis, kerusakan-kerusakan, memang ada itu. Tetapi kalau buku-buku yang ditulis oleh seorang intelektual yang cukup disegani di kalangan-kalangan kampus, menurut saya ya tidak boleh sembarangan bahwa mengatakan bahwa buku itu kemudian memberikan pengaruh bagi kekerasan dan sebagainya itu loh. Bukunya Pram, bukunya Karl Marx, itu kan buku yang hampir 2/3 masyarakat dunia membaca. Bahkan di Indonesia bukunya Pram juga menjadi inspirasi bagi pembaca-pembaca sastra yang serius itu loh. Karena di dalamnya mengandung sebuah nilai, sebuah value sebenarnya. Nilai dan value itu yang hendak diperjuangkan oleh para pemikir-pemikir itu loh. Yang ini yang menarik. Selama ini kan sebenarnya banyak orang itu curiga terhadap buku-buku yang sifatnya provokatif gitu loh, ya kan? Dianggap buku-buku ini melawan melawan suatu berorientasi pada sesuatu yang merusak, yang anomali. Padahal ya menurut saya tidak boleh kita membuat simpulan seperti itu. Padahal belum dibaca juga, Pak. Belum dibaca. Banyak orang tidak membaca buku serius tapi membuat simpulan gitu loh. Iya. Itu. Yang bukunya yang Franz Magnus-Susanto Iya, itu kan pemikiran revisionis mulai ya. Justru buku itu sebenarnya memberikan sudut pandang yang terbaik dalam rangka memahami Marx itu loh. Makanya tidak boleh kita sembarangan menuduh bahwa buku itu kemudian memberikan pengaruh buruk. Makanya sebenarnya perlu ada sikap berpikir kritis dari seseorang atau literasi yang bagus dari seseorang dalam rangka untuk memilih dan menentukan buku yang harus dia baca dan sebagainya. Bahwa memang ada buku yang orientasinya bisa merusak itu ada memang. Tetapi kalau buku-buku yang kemudian saat ini cukup viral di media bahwa itu buku yang dianggap merusak, ini menurut saya perlu ditinjau ulang, disuruh baca lagi, kemudian kita bedah lagi, kita diseminasi, ya dibedah di kampus. Kalau mau menguji bagaimana buku itu memiliki sifat merusak atau membangun, ya harus ditarik ke kampus. Artinya untuk menyeleksi itu harus ada pembacaan dan pengujian dulu, tidak serta-merta penyeleksian melalui judulnya saja misalnya. Iya, dibaca di kampus, kemudian kampus ada uji publik di sana dan sebagainya. Dulu ada buku yang ditulis oleh seseorang yang mendeskripsikan presiden kita. Judulnya Jokowi Undercover. Artinya kan enggak? Yang ditulis oleh seseorang gitu loh. Pernah saya mengkritik buku itu, bukan meskipun saya juga tidak mengarah bahwa seorang yang menulis itu harus dipenjara, enggak. Kalau buku itu adalah sebuah biografi yang memang bisa diverifikasi kebenarannya, maka buku itu harus dibicarakan secara ilmiah di kampus-kampus untuk menguji validitas ilmiahnya, bagaimana cara dia mencari data dan sumber data dan sebagainya. Karena buku itu menilai seseorang gitu loh. Yang seseorang itu masih hidup gitu loh. Menulis buku itu harus menulis kebenaran gitu loh. Nah, ketika menulis buku itu harus menulis kebenaran. Jadi nggak boleh seseorang itu menulis dalam rangka untuk memang sengaja untuk mendiskreditkan orang dan sebagainya itu loh. Itu yang harus dilakukan. Makanya kalau itu biar kampus yang bisa menilai, menguji secara publik bahwa buku ini layak baca atau tidak layak baca itu loh. Sehingga akhirnya menjadi terseleksi buku itu. Kalau dibiarkan publik yang mengonsumsinya, itu berbahaya sekali. Gitu loh. Karena sekarang ini publik mengalami apa yang disebut dengan krisis literasi. Jadi sehingga akibatnya kemudian kalau krisis literasi itu muncul di masyarakat, ya khawatirnya itu mereka sembarangan saja memilih buku yang dianggap buku ini
sesuai dengan orientasi ideologis dia gitu loh. Itu berbahaya kalau menurut saya itu. Terus itu tadi untuk menyeleksi buku tadi lah Pak. Buku ini layak di publik itu dengan kriteria apa aja Pak? Kriteria buku layak publik. Kalau sebenarnya memang ini yang menurut saya kalau dulu kalau di mekanisme penerbitan kan ada proses seleksi redaktur dan sebagainya kan. Ada proses seleksi dari tim proofread dan sebagainya yang menunjukkan bahwa ini buku yang memang kalau pengarang itu ternyata merasa bahwa buku dia itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya kan tetap harus ada yang membaca proofread gitu loh sebelum dia diterbitkan sebagainya. Yang itu harus di ruang lingkup kampus ya Pak ya? Enggak harus, boleh di intelektual publik boleh. Kan ada penerbit-penerbit yang bisa kita percaya untuk itu loh. Artinya kecuali kalau penerbit-penerbit itu sengaja memang penerbit-penerbit yang anonim, yang underground, yang memang sengaja menciptakan buku-buku yang orientasinya untuk memprovokasi dan sebagainya, mengagitasi dan sebagainya, itu loh. Nah itu maka perlu ada proses seleksi dalam pembacaan itu. Meskipun di era sekarang memang sulit untuk melakukan seleksi-seleksi itu karena buku bisa diterbitkan dimanapun, kapanpun. Kalau dulu kan buku harus terbit dengan ISBN, Perpusnas yang menseleksi. Sekarang itu tanpa ISBN pun nggak apa-apa buku itu terbit tuh. Makanya butuh sekelompok orang yang punya perhatian sungguh-sungguh untuk bisa memberikan persepsi kepada publik bahwa ini buku yang layak baca atau tidak layak baca. Nah, dulu di koran ada kolom resensi buku misalnya, itu menarik ya. Bahkan dulu ada buku yang ada di resensi di sebuah koran tuh ada buku yang sudah terbit terjemahan, tapi resensinya malah yang lebih provokatif resensinya. Buku itu terjemahan tentang Che Guevara. Apa judul resensinya? Buku yang merusak Che Guevara gitu. Kan menarik malah dulu. Justru resensi itu adalah yang termasuk orang yang bisa memberikan penilaian bahwa buku ini layak dan tidak layak gitu loh. Meskipun itu terjemahan seseorang tokoh, tapi diresensi oleh yang mengerti tentang Che Guevara, buku ini salah gitu. Kan ada buku yang terjemahan tapi keliru atau buku yang memberikan tafsiran yang salah terhadap pikiran seorang tokoh itu loh. Ingat loh, tokoh itu kan bisa direduksi pikirannya kan. Wong pikiran Karl Marx itu bisa melahirkan banyak aneka ragam kok. Di Rusia melahirkan seperti apa, di Cina melahirkan dengan konteks berbeda, di Indonesia juga melahirkan tafsiran yang berbeda itu loh. Nah, sepanjang orientasinya mencari kebenaran dan kebaikan, maka biarkan itu perspektif itu muncul dalam ruang publik sepanjang orientasinya mencari kebenaran dan kebaikan dan sebagainya. Bukan orientasi melakukan perusakan gitu loh. Kalau hanya bersifat untuk membongkar motif-motif ideologis yang bersembunyi dalam sebuah kekuasaan, kalau menurut saya kok sesuatu yang wajar ya buku itu ditulis dulu. Membongkar motif-motif tersembunyi loh, sepanjang itu ditulis dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya itu. Tapi apakah seperti maksudnya yang tadi Pak Lis bilang penyeleksian itu apakah nanti tidak jatuhnya seperti zaman Belanda Pak? Seperti penyensoran gitu ya, kan Pak? Sebenarnya penyensor pemikiran. Ini sebenarnya kita tidak mensensor buku. Buku itu membiarkan buku itu terbit untuk berkompetisi, tetapi ada sekelompok orang baik di kampus maupun intelektual publik yang akhirnya ikut serta memberikan perspektif tentang buku-buku itu gitu loh. Artinya justru buku itu harus dibiarkan untuk keluar argumennya gitu. Iya, jadi bisa dipertarungkan. Benar, supaya biar jelas gitu Pak. Iya, dikontestasikan sehingga kita suatu saat akhirnya masyarakat bisa diberikan sebuah kesadaran bahwa akhirnya kalau kita memberitahu kepada masyarakat tentang perspektif yang menarik dalam sebuah buku, suatu saat nanti kita akan mendidik publik, akhirnya dia punya kemampuan dan kemandirian untuk menentukan buku yang dia layak baca atau dia tidak layak baca itu loh. Bagaimana Pak supaya bisa menuju ke sana Pak? Nah, ini membutuh proses. Ini butuh karena literasi itu bukan sesuatu yang tiba-tiba ada. Literasi adalah sesuatu yang memang harus terus-menerus diperjuangkan gitu loh. Kalau kemudian kita tidak memperjuangkan agar masyarakat itu melek literasi, itu berbahaya bagi masa depan itu. Sehingga
khawatirnya kalau dia membaca sebuah buku yang buku itu ternyata memberikan sebuah tafsiran-tafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu kan malah justru berbahaya bagi pikiran orang itu. Misalnya kita menulis ada sebuah biografi tulisan yang sebenarnya biografi itu salah dalam rangka mendiskreditkan, disebarkan di mana-mana, dan ternyata kemudian itu menjadi mainstream misalnya, berarti kan buku itu akan memasung sebuah generasi dengan kepalsuan peristiwa sejarah gitu loh. Iya kan? Memasung memori kolektif seseorang dengan informasi-informasi yang salah. Gitu loh. Dan itu berbahaya. Kalau toh misalnya buku yang misalnya tadi Jokowi Undercover itu dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal sumber referensinya dari WhatsApp, dari koran-koran yang clipping koran yang tidak jelas di mana ada terbit, dari pengakuan seseorang yang bukan narasumber asli misalnya, disebarkan dan kemudian dibaca pada generasi tahun 3000 yang akan datang misalnya, 2030 yang akan datang, dan mereka tidak tahu tentang peristiwa itu kan berarti ada sebuah buku yang kemudian memasung sebuah generasi untuk mendapatkan informasi tentang sebuah kebenaran itu. Jika tujuannya memang seperti itu gitu loh. Jadi menulis buku itu tujuannya seharusnya ya, saya mengatakan menulis buku itu menulis kebenaran. Sehingga itu harusnya menjadi giroh dari seorang penulis buku itu. Yang kemudian kebenaran itu dipertarungkan secara publik gitu loh. Karena didiskusikan. Karena kan kebenaran juga setiap orang juga punya perspektifnya, tapi kebenaran itu kan sebuah dialog, Mas, bukan monolog. Kebenaran tidak bersifat tunggal dalam perspektif sebuah peristiwa, sebuah teks itu loh. Biarkan itu bertarung dengan wajar. Ini harus kita menciptakan ruang publik tanpa dominasi lah dalam ruang itu loh. Sehingga kalau ruang publik itu tanpa dominasi, maka yang muncul tuh saling dialog untuk menafsirkan sebuah teks itu. Akhirnya apa? Orang akan kaya terhadap berbagi informasi, dan sehingga ke depan nanti seseorang akan punya kemandirian untuk bisa menentukan pilihannya secara logis itu. Kalau menurut Pak Lis, kalau ini tentang buku tadi itu kan ada bukunya Pramudia Anantatur, Pak. Dan dulu memang bukunya Pram juga sempat di Orde Baru lah gitu loh. Mungkin Pak Lis yang juga mengalami, Pak. Nah itu menurut Pak Lis gimana, Pak? Itu artinya kan kita kembali lagi, jangan-jangan. Iya, kalau itu kan kita terjebak dengan stigmatisasi terhadap pikiran seseorang. Karena stigmatisasi yang dibangun oleh narasi kekuasaan pada saat itu loh, bahwa Pram itu dianggap lekat dengan kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok lekra, sosialis dan sebagainya itu loh. Sehingga kemudian hampir pikiran-pikiran Pram ya dianggap lekat dengan ideologi-ideologi itu gitu loh. Sehingga pada zaman Orde Baru dulu hampir semua orang nggak bisa baca bukunya Pram itu loh. Bahkan kenal Pram aja tidak itu. Padahal ternyata buku-buku Pram itu, novel-novel Pram itu luar biasa, menginspirasi banyak generasi untuk punya perspektif baru tentang peristiwa dalam sebuah sejarah itu loh. Tetralogi Pram itu memberikan alternatif pikiran baru gitu loh. Nah itu harusnya dilihat, negara harusnya nggak takut dengan situasi-situasi itu, dengan pikiran-pikiran kayak gitu loh. Ini ruang publik yang memang kita tempat bertarungnya berbagai pikiran itu loh. Bagi saya itu stigmatisasi, dan stigmatisasi itu tidak boleh digunakan sebagai indikator untuk menentukan bahwa setiap buku yang ditulis oleh seseorang yang dulu dianggap punya cacat sejarah, kan anggapannya kan cacat sejarah kan perspektif kekuasaan, maka selamanya dia akan salah itu loh. Dan itu tidak boleh. Dan kalau kita belajar dengan sejarah pemikiran para filsuf itu kan juga bermula dari pikiran-pikiran kritis yang melawan otoritas kebenaran pada sebuah masa kan. Sokrates suatu saat datang di Yunani kuno, kita mulai runtut coba dari Yunani kuno. Sokrates datang ketika dia tidak sepakat dengan pikiran-pikiran yang berkembang di era Yunani kuno, bahwa untuk menjelaskan segala sesuatu dengan legenda-legenda, dengan mitos-mitos, Sokrates
nggak sepakat, mitos nggak bisa dipercaya sebagai sebuah kebenaran, maka dia datang mempertanyakan itu salah. Dia memberikan perspektif-perspektif baru. Tapi kan ada otoritas pengetahuan yang saat itu terganggu gitu loh. Sehingga menganggap bahwa pikiran Sokrates itu berbahaya bagi anak muda. Ini sesat menyesatkan. Padahal Sokrates orientasinya hanya ingin mengatakan bahwa apa yang dikembangkan, cara berpikir yang dikembangkan pada saat itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mitos-mitos itu dibongkar. Tapi ternyata kemudian otoritas pengetahuan, otoritas kekuasaan yang menganggap punya otoritas kebenaran, itu kelirunya negara kan gitu. Karena dia punya otoritas kewenangan, maka dia punya otoritas menganggap yang benar dan salah itu loh, sebuah pikiran itu loh. Nah, akibatnya kemudian Sokrates saat itu menjadi seseorang yang dianggap sesat dan menyesatkan, sehingga dia harus dihukum mati dengan cara minum racun. Padahal di kemudian hari pikirannya benar. Itu kan juga aneh itu loh. Di kemudian dia benar. Ada banyak para filsuf yang pada eranya dianggap mengganggu stabilitas. Di mana-mana kekuasaan selalu tidak suka kalau stabilitas kekuasaannya diganggu dengan pikiran-pikiran yang apa namanya, yang kritis dan sebagainya. Padahal justru harusnya kekuasaan itu harusnya merasa bahwa kawan akrab bagi kekuasaan itu adalah pemikiran kritis tadi, bukan pemuja kekuasaan. Pemuja kekuasaan itu biasanya malah justru yang menjebak kekuasaan untuk menjebak kekuasaan, sehingga kekuasaannya malah mudah tergelincir karena penuh dengan pujaan-pujaan gitu loh. Iya, benar. Ya kan, malah Berarti justru emang dari dulu ya gitu ya berarti Pak ya? itu naluri kekuasaan gitu loh. Makanya sebenarnya kalau kekuasaan yang baik dan benar adalah sesungguhnya adalah sahabat baik kekuasaan itu apa? Pemikiran-pemikiran kritis itu. Iya. Karena dialah yang memberikan early warning gitu. Memberikan alarm, caramu berkuasa ini agak nggak pas. Ini berbahaya, ini modusmu. Coba dandani meneh. Kan sebenarnya kayak gitu yang mau diomongkan itu loh. Berarti sebenarnya kan pengen menyeimbangkan Menyeimbangkan itu karena kekuasaan di mana-mana itu kan tidak pernah berbagi secara sukarela kepada orang lain itu loh. Nah, tugas pemikiran kritis para filsuf yang melahirkan banyak buku-buku itu kan sebenarnya adalah untuk menjadi satu alarm warning lah, supaya pengelolaan kekuasaan tidak menyeleweng gitu loh. Justru kawan baik kekuasaan itu adalah pemikiran kritis. Kenapa? Karena di balik kekuasaan itu ada kepentingan banyak orang gitu loh, termasuk yang berpikir kritis tadi. Nah, kalau yang memuja kekuasaan itu kan selalu menganggap bahwa apapun yang diproduksi oleh kekuasaan selalu baik dan positif. Itu yang malah justru tidak menyelamatkan kekuasaan. Maka banyak kekuasaan korup tergelincir itu kan karena terlalu banyak pemuja tuh. Bukan pengkritik kan. Justru kekuasaan itu kan selamat kalau ada yang mengkritik gitu loh. Tapi ya tetap harus dengan kritik dan para filsuf adalah kritiknya selalu produktif, kondusif dan sebagainya. Buku-bukunya mereka tuh positif lah sebenarnya. Kita saja yang kemudian menerjemahkan dengan cara yang keliru, karena sejak awal orientasi membaca bukunya untuk kepentingan-kepentingan yang juga salah, bukan untuk mencari kebenaran dan sebagainya itu. Itu harusnya itu. Tadi kan ngomongin soal literasi Pak. Apakah literasi itu hanya dari buku aja Pak? Kalau ngomongin literasi. Banyak sih sebenarnya. Kan literasi itu kan kemampuan menyerap sebuah informasi untuk kemudian dituliskan dalam sebuah gagasan kan. Nah, literasi itu kan kemampuan menyerap sebuah informasi kan. Literasi dalam arti literat kan membaca dan menulis itu loh. Ya, menulis itu sesungguhnya membaca sungguh-sungguh itu loh. Sehingga kalau mau literasinya bauk ya menulislah itu loh. Ya menulislah. Tapi menulis yang sungguh-sungguh menulis, supaya kita punya kemampuan menulis yang baik, maka harus membaca buku dengan cara yang baik. Maka literasi yang baik itu yang menulis tadi sebenarnya itu. Menulis itu. Nah, makanya tidak mungkin literasi melepaskan ini dari konteks buku gitu loh. Meskipun itu bukan satu-satunya, ada banyak informasi lain, tetapi buku itu sebagai starting point sebenarnya itu loh. Sebagai buku yang memang ditulis secara sungguh-sungguh untuk menjadi pengembangan literasi anak dan sebagainya loh ya.
Itu yang ditulis dengan, sehingga kalau mengajarkan literasi anak sejak kecil ya pilihkan karya-karya yang memang novel atau sastra atau buku lain yang memang sesuai dengan perkembangan itu untuk mengembangkan literasi anak itu ya dengan buku, ya kan. Buku itu menjadi pintu awal bagaimana sebuah literasi itu akan bisa dikembangkan itu loh. Kalau dengan membaca buku itu kan orang punya kemampuan memahami sebuah teks dengan cara yang baik kan, gitu loh. Sehingga dia membaca sungguh-sungguh membaca buku dari sejak awal sampai akhir itu loh. Sementara kalau membaca informasi di media sosial kan sepotong-sepotong. Iya. Ya kan? Itu sepotong-potong. Oh ini neng kudu. Ya, karena dia sepotong-potong dan di media sosial itu adalah itu nggak ada dapur redaksi. Iya. Tidak ada seleksi. Gitu loh. Bagaimana kalau ternyata informasi yang dibangun di media sosial adalah informasi yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan itu loh. Dan sifatnya sepotong-sepotong itu loh. Nah, makanya tidak mau, suka tidak suka, literasi memang harus bermula dari membaca buku sejak kecil itu loh. Ya, salah satunya ya paling utama ya sebenarnya kalau sejak kecil ngomong mengembangkan literasi sejak kecil kalau anak tidak didekatkan dengan dunia sastra, baca novel, dongeng, legenda-legenda itu bagian dari upaya untuk mengembangkan literasi anak itu. Harusnya seperti itu. Memang harus dengan buku, apalagi itu loh. Maka bahkan sekarang di banyak negara itu ketika arus informasi digital begitu luar biasa dan ternyata kemudian malah justru menjebak Gen Z yang kemudian tidak lagi suka baca buku. Yang terjadi kemudian kan pikiran anak itu kan sifatnya, saya lupa istilahnya, yang dia tidak pernah bisa memahami sebuah peristiwa itu dengan cara yang utuh. Karena yang dia baca itu adalah sesuatu yang sifatnya itu tadi sepotong-sepotong tadi loh. Yeah. Baca media sosial sepotong, nonton TikTok sepotong, nonton YouTube 5 menit. Tapi kalau baca buku mendalam itu kan berarti kan dari bab awal sampai bab akhir dia baca sungguh-sungguh itu loh. Gitu kan. Maka membaca buku itu menyelami samudera pengetahuan itu loh. Membaca buku itu menyelami samudera pengetahuan. Dari situlah kemudian orang baru bisa melihat, setelah itu baru membaca realitas sesungguhnya itu loh. Sehingga dia tidak akan kaget kalau dia sudah punya stok pengetahuan yang baik gitu. Yeah. Maka dia akan mudah memahami realitas itu. Dengan orang banyak membaca buku, dia punya stok kosakata. Ya kan? Dia punya deposito kosakata. Ya kan? Sehingga dia pasti selalu punya banyak perspektif ketika memahami sebuah teks kan. Yeah. Memahami sebuah peristiwa karena sejak awal dia sudah punya deposito pengetahuan, stok kosakata itu loh. Dan anak-anak sekarang itu kalau suruh menulis misalnya, menulis satu paragraf, satu artikel itu butuh waktu yang sangat panjang. Kadang-kadang penuh dengan bantuan AI misalnya, teknologi kecerdasan misalnya. Dan coba kalau ditulis itu, anak-anak kalau menulis satu kalimat itu, satu paragraf itu, nggak pernah selesai, nggak ada kata kuncinya, berakhir dengan tanda koma, diakhiri dengan kalimat sambung. Terus menerus itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa dia miskin kosakata. Karena dia miskin kosakata, maka tidak ada satupun perspektif ketika dia memahami sebuah peristiwa itu loh. Dan itu berbahaya sekali itu. Oh ya, ini berarti untuk utamanya Gen Z. Ya. Ini tolong Gen Z dikasih tips-tips oleh Kang Lis. 3 tips supaya kita semua juga Gen Z dan lainnya itu bisa mencintai membaca dan menulis, Pak. Iya. Sesat di ujung jalan, balik ke pangkal jalan. Artinya, Pak? Banyak negara sekarang sudah merasakan sudah terlanjur tersesat dengan banyak pengaruh dari teknologi digital yang melemahkan literasi itu. Sehingga anak-anak tidak lagi suka baca buku analog, ya kan? Sekarang baliklah untuk membaca buku analog, buku teks yang dicetak, ya kan? Karena dia membutuhkan waktu yang sungguh-sungguh ketika baca buku teks itu loh. Di sebuah ruang tempat, buka buku, ya kan, baca buku. Kalau melalui e-book sambil jalan-jalan e-book itu loh, itu akhirnya kemudian tidak nyatu antara pikiran dan jiwanya itu nggak nyatu. Tapi kalau dia baca buku teks di sebuah tengah malam, subuh-subuh baca buku teks, dicoret di stabilo,
yang penting-penting, ya kan? Itu memang harus dibiasakan terus-menerus itu loh. Jangan berlindung di balik ini era digital. Untuk menjadi digital ada analognya itu loh. Ada proses dialektikanya itu loh. Di beberapa negara itu karena proses dialektikanya berkembang cukup bagus, dari analog ke digital, dari tradisi lisan ke tulisan, tulisan ke digital, karena ada proses dialektika, mereka aman dan nyaman-nyaman saja proses perubahan-perubahan itu loh. Karena semuanya melalui proses itu loh. Lisan diwariskan ke tulisan. Tulisan sudah cukup mapan, ketika tulisan sudah mapan, literasinya bagus, tiba-tiba muncul tradisi media, tradisi digital. Tapi dialektikanya berjalan dengan baik-baik saja. Kenapa? Ya karena ada proses dari awal itu loh. Tidak meninggalkan tradisi-tradisi teks tadi. Gitu loh. Jadi baca buku teks yang analog itu menurut saya satu hal yang akan mendidik Gen-Z untuk punya keseriusan dalam membaca buku. Gitu loh. Saya tuh nggak yakin wong yang kalau orang mengatakan sekarang eranya digital, analog aja nggak dibaca apalagi digital itu loh. Wes ta. Digital itu akan yang dia baca ya pasti ya orang lebih suka yang hiburan ketimbang yang transfer pengetahuan itu loh. Nah itu tepat, makanya sesat di ujung jalan balik ke pangkal jalan. Di banyak negara sudah melakukan seperti itu. Swedia, Finlandia, mereka sudah mewajibkan anak-anak untuk menulis teks lagi dengan tulisan tangan, tidak dengan komputer. Gitu kan? Itu anak-anak SD, SMP, SMA loh ya. Membaca buku teks lagi, nanti kalau Anda sudah di kampus, literasi Anda sudah matang. Gitu loh. Nah, sekarang kan aneh, literasi tidak dibentuk sejak SD, sejak TK, SD, SMP, SMA. Sudah di kampus kita masih ngomong, ayo bangun literasi. Kampus itu sudah apa ya? Telat berarti Pak. Dia sudah punya kemampuan otonom untuk menentukan diri sendiri. Gitu loh. Dia sudah terbentuk karakter dan kebiasaannya. Jadi iya prakteknya. Dan yang terjadi ya, prakteknya itu loh. Jadi salah kalau sudah besar di kampus sudah masih mendorong ayo kuatkan literasi. Berarti di SD, SMP, SMA ngapain? Gitu loh. Ayo bangun karakter. Karakter itu dibuat, makanya SD, SMP, SMA itu tidak murni pengembangan akademik, tapi pengembangan kepribadian. SD, SMP, SMA itu karena disitulah kepribadian mereka dibentuk, karakter mereka dibentuk, literasinya dibentuk, numerasinya dibentuk, karakternya dibentuk. Setelah itu dia punya basic personality, basic knowledge, masuk kampus jurusan apapun gampang, gitu loh. Berarti kuncinya literasi memang ada di buku tadi Bang. Ada di buku. Soalnya kan banyak juga kan di media sih, misalnya kayak YouTube atau apapun. Misalnya kalau ada kita nih misalnya penasaran dengan buku Madilog. Kalau pengen tahu Madilog, nonton YouTube ini 10 menit sudah paham satu buku kayak gitu gimana? Padahal, tapi kan itu kan tafsiran seseorang pada Madilog. Ya kan lebih mengasihkan kalau dia baca Madilognya dulu, kemudian nonton YouTube-nya. Nah, jadi ada pembanding gitu loh. Kan memang justru itu akan semakin lebih bagus, lebih cerdas gitu loh. Saya kok malah omong kosong orang yang enggak suka baca Madilog tiba-tiba nonton YouTube Madilog gitu loh. Soalnya kan orang-orang sekarang ini sukanya yang instan, Pak. Iya. Jadi versi apa ya? Versi ringkasan. Iya. Bahkan nonton film juga versi ringkasan. Itu keniscayaan sejarah, tapi bukan keharusan sejarah. Yang seperti itu tidak harus terus-menerus dilegitimasi. Kita saja yang kemudian melegitimasi karena ini Gen-Z, maka nggak apa-apa sepotong-potong, nggak boleh kayak gitu. Tetap disiapkan mereka itu loh. Kita nggak boleh melegitimasi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya tidak bagus. Memang ini generasi instan, tapi kan kita bisa mendidik mereka supaya yang instan itu tidak sewenang-wenang dalam menentukan sebuah sikap dan sebagainya itu loh. Memang ini budaya instan karena justru saya khawatir budaya instan itu memang diskenario oleh ideologi global dalam rangka memanjakan sebuah generasi dengan kecepatan mendapatkan kebutuhan itu loh.
tanpa proses untuk bagaimana mereka mendapatkan seperti itu. Sementara negara yang memproduksinya lelah dengan menciptakan proses-proses itu dulu. Iya kan? Mereka luar biasa membangun tradisi-tradisi itu, memproduksi sebuah teknologi dan sebagainya, disebarluaskan, negara lain kemudian dimanjakan dengan situasi itu. Yang mendapat untung siapa? Ya produsennya. Produsen teknologi, produsen pikiran. Kenapa? Karena dia bisa menguasai pikiran, sikap, dan tindakan sebuah generasi tanpa harus melakukan pemaksaan secara fisik. Ini memang harus, setiap orang harus mulai sadar diri. Ya, saya khawatir memang ini juga desain skenario global yang akhirnya memang akan menyebabkan sebuah generasi di sebuah bangsa itu dipasung dimanjakan dengan kebutuhan-kebutuhan itu tanpa melalui proses-proses yang baik, sementara di negara produksinya anak-anak mudanya ditekankan dengan proses-proses supaya dia bisa memproduksi inovasi dan sebagainya itu loh. Sehingga dia memproduksi, kita resipien, kita mengonsumsi. Itu loh. Sampai kapanpun yang mengonsumsi tidak akan sekaya yang memproduksi. Iya kan? Ini harus kita harus duduk kritis melihat itu, menurut saya itu loh. Jadi dikondisikan sebagai konsumen gitu, Pak. Iya, kita memang dikondisikan sebagai konsumen. Tapi itu loh. ini saya rasa nggak Gen Z aja, maksudnya Gen Z itu juga banyak juga yang terliterasi karena dia juga dekat dengan teknologi, lebih paham dengan teknologi, dan ya saya rasa ini juga berlaku buat semua sih. Milenial pun juga banyak. Tapi saya yakin juga. Gen Z yang literasi teknologinya bagus, Gen Z yang literasi digitalnya bagus, cara baca di atas teks juga bagus. Saya yakin itu. Itu pasti bukan sembarangan Gen Z seperti itu loh. Kan sekarang literasi itu kan tidak hanya literasi terkait dengan kemampuan membaca menulis, tapi literasi teknologi, ya kan, literasi digital dan sebagainya. Nah, literasi itu kan ya penyerapan informasi itu. Basicnya apa? Teks yang dia baca. Ya kan? Sehingga dia melek teknologi, yang anak-anak Gen Z yang tidak melek teknologi itu kan ya resipiennya saja itu loh. Dia memang punya kemampuan menggunakan teknologi, ya kan? Tapi nggak punya kemampuan untuk bagaimana mengambil manfaat dari teknologi itu dan menginisiasi teknologi itu untuk menciptakan suatu perubahan-perubahan. Gen Z yang seperti itu tidak sembarangan Gen Z. Itu Gen Z yang pasti punya literasi yang baik gitu loh. Itu menurut saya. Jadi jangan tunduk pada mainstream, pada keniscayaan itu loh. Kalau kita tunduk pada keniscayaan bahwa teknologi digital menghasilkan budaya serba instan, itu keniscayaan, bukan keharusan sejarah itu. Itu niscaya secara sejarah, tapi bukan keharusan itu loh. Harusnya teknologi digital semakin menguatkan orang berproses bahwa digital itu hanya alat, hanya sarana untuk kita bisa menyerap berbagai informasi, untuk kita bisa menggunakan teknologi itu untuk sesuatu yang sifatnya produktif dan sebagainya. Harusnya kayak gitu. Jadi kembalilah ke teks, kembalilah ke buku analog. Dan negara harus punya strategi kebudayaan untuk seperti itu. Jadi jangan salahkan sebuah buku itu. Biarkan buku itu diproduksi terus-menerus, dipertarungkan di ruang publik. Tugas negara menciptakan ruang publik untuk saling mendialogkan kebenaran itu loh. Tugas negara itu menciptakan ruang publik untuk mendialogkan kebenaran. Tapi kita tetap harus berpihak pada siapa? Kita harus berpihak pada kebenaran teks, kebenaran buku itu loh. Bukan lihat siapa yang mengarang dan sebagainya itu loh. Jadi menurut saya jangan terlalu mudah tergesa membuat simpulan tentang sebuah buku. Kadang-kadang kita salah tafsir atas buku itu hanya karena judulnya yang provokatif itu. Saya dulu juga menganggap bahwa pikiran-pikiran kaum kiri itu mesti salah gitu loh. Tapi setelah kita baca secara sungguh-sungguh, ternyata dia punya tujuan yang sifatnya juga baik dan mulia itu loh sebenarnya itu. Cuma ditangkap dengan cara yang tidak baik karena mengganggu stabilitas kekuasaan itu. Kan gitu harusnya dilihat tuh. Che Guevara lahir, dia di penjara karena pikiran-pikiran dia membahayakan bagi yang berkuasa saat itu loh.
Pokoknya yang berkuasa selalu dianggap salah lah. Nah, itu yang oleh yang berkuasa pikiran yang melawan selalu dianggap salah dan nggak benar Sebenarnya itu. orang yang dianggap kiri, pemikir yang dianggap kiri sebenarnya kan penyeimbang gitu. Penyeimbang, bahkan justru malah memberikan sebuah alternatif baru gitu loh bagi saya tuh. Suatu saat kalau yang kiri itu berkuasa, maka kelompok yang lain yang melakukan penyeimbang itu gitu loh. Oh iya, saling menyeimbang. Iya, misalnya dulu saya masih ingat betul. Lenin itu ketika dia berkuasa itu kan dengan Marxisme Leninisme itu kan pengen meruntuhkan kapitalisme di Rusia, kelompok kekuasaan di Rusia, di Uni Soviet yang begitu dominan. Dia ingin dengan ideologi Marxisme kita runtuhkan liberal kapitalisme. Setelah itu kita bangun sebuah negara dalam 2 tahun dan berapa periode yang diktator proletar gitu loh. Setelah diktator proletar itu sudah terpenuhi, baru kita buka keran demokrasi untuk kesejahteraan. Tapi kan namanya kekuasaan itu kan seksis toh Mas. Lenin lupa bahwa ternyata itu setiap orang itu punya will to power, punya hasrat berkuasa. Kok enak yo, kok nyaman yo. Orang yang berkuasa kan punya blessing in disguise loh, punya berkah tersembunyi karena dia dapat akses banyak hal loh. Akibatnya dia lupa bahwa janji dia bahwa kita ciptakan diktator proletar dulu, setelah itu kita buka keran demokrasi. Dia lupa. Iya. Terlalu nyaman tadi loh. Karena kenyamanan itu yang membuat orang terlena itu loh. Dan itu sudah sangat lama dibaca oleh agama-agama formal kan. Hidup manusia itu sebenarnya orientasinya cuma 3 hal. Gitu kan. Golek harta, tahta, asmara itu. Akhirnya kalau orang kan orientasinya akhirnya ya golek kenyamanan di bidang harta kekuasaan. Wis entuk kuwi ya merasa nyaman. Dan dia nggak mau berbagi secara sukarela kepada orang lain. Itu loh. Tadi apa yang saya katakan, kekuasaan dimanapun tidak pernah berbagi secara sukarela kepada orang lain, apalagi kepada lawannya itu loh. Ya, benar sekali. Itu loh. Nggak pernah berbagi secara sukarela itu. Ya, ini berhubung waktunya hampir jam 3 Pak. Sudah Siap. hampir 1 jam. Ya, terima kasih ya kan ya. Mungkin ada kesimpulan Pak Lis? Kesimpulan soal literasi atau sekali lagi menurut saya literasi, membaca buku itu sebagaimana tadi saya katakan, itu menyelami samudera pengetahuan. Semakin luas, semakin banyak buku yang kita baca, semakin luas samudera pengetahuan yang kita miliki. Buku itu jendela dunia. Semakin banyak kita baca buku, semakin banyak wawasan tentang dunia yang akan bisa kita tafsirkan. Mantap sekali. Ya, baik, terima kasih Pak Lis. Nanti kita sambung lagi ya kan ya. Bersama saya Atta dan teman saya Atta. Kang Kristiana Santoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.